Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sistem pembelajaran online STIMIK Handayani. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang panduan singkat penggunaan sistem pembelajaran online STIMIK Handayani. Langkah pertama yaitu silakan akses alamat sistem pembelajaran tersebut i-learning.handayani.ac.id. Kemudian tampilan awal adalah seperti ini. Kemudian di sini ada tombol login, silakan diklik. Maka tampilan loginnya adalah seperti ini. Silakan masukkan username dan passwordnya. Kemudian tekan login. Kemudian setelah berhasil login, tampilan utama adalah seperti ini. Di sini adalah list dari mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian di sini misalnya saya membawakan sistem operasi komputer, jadi silakan diklik. Kemudian tampilannya menjadi seperti ini. Untuk kelas yang belum diedit sama sekali, maka di sini tidak ada nama. Kemudian di sini tulisannya topik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi karena ini saya sudah edit sedikit, makanya sudah muncul tampilan seperti ini. Kemudian cara untuk menampilkan ini, yang harus diperhatikan pertama adalah turn editing on. Jadi untuk melakukan editing harus turn editing on terlebih dahulu. Setelah turn editing on aktif, maka muncul tampilan-tampilan yang seperti ini. Jadi setiap pertemuan ada tempat untuk edit settingnya masing-masing. Dan di sini adalah kolom ini adalah kolom deskripsi mata kuliah secara umum. Ini bisa diedit untuk ini. Di sini edit section. Kemudian pada tombol ini ada section name. Dicentang tanda ini custom agar bisa diedit di sini. Karena jika ini tidak dicentang, maka di sini tidak bisa diedit. Di sini harus dicentang, dirubah jadi namanya atau mata pelajarannya. Kemudian di sini adalah deskripsi tentang mata kuliahnya. Anggap saja deskripsinya sudah ditulis semua. Silakan diklik save change. Setelah di save change, maka muncul ini. Ini adalah yang kita ketik tadi. Di sini juga bisa ditambahkan gambar sebagai pembuka yang relevan dengan mata kuliah. Kita akan edit kembali untuk tambahkan gambar. Nah, tampilannya seperti ini. Misalnya saya ingin tambah gambar di sini di atas. Di sini ada browse repository. Pilih upload a file. Kemudian choose file. Pilih gambar yang ingin dimasukkan. Misalnya sistem operasi saya pilih ini. Kemudian upload this file. Kemudian tampilannya seperti ini. Ini agar bisa diupload gambarnya, ini harus diberi tanda centang. This image is decorative only. Save image. Maka tampilannya jadi seperti ini. Ini bisa dibuat jadi rata tengah. Di sini juga bisa ditambahkan sebagai pembuka. Selamat datang pada sistem pembelajaran online mata kuliah sistem operasi misalnya. Saya simpan saja. Maka tampilannya jadi seperti ini. Berikutnya fasilitas lain. Di sini ada pengumuman, di sini ada khusus forum untuk memberi pengumuman kepada siswa. Jadi kita melangkah dulu ke kerangka topik-topik atau pertemuannya. Di sini kita sudah disediakan 16 topik. Setiap topik saya pribadi mengedit menggunakan nama pertemuan 1. Kemudian di sini judulnya. Ini cara editnya, ditekan tombol pensilnya sehingga muncul seperti ini. Misalnya pertemuan 1, pengertian sistem operasi.
Jika sudah seperti ini, untuk disimpan silakan tekan enter. Maka hasilnya jadi seperti ini. Kemudian untuk menambahkan narasi di bawahnya atau deskripsi singkat beserta resource atau materi-materi dan penugasan, di sini ada tombolnya untuk menambahkan materi dan penugasan. Untuk mengedit di ini supaya ditambahkan deskripsi, kita klik ini edit topik. Maka tampilannya seperti ini. Misalnya pada pertemuan pertama ini deskripsinya adalah pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian sistem operasi yang terdiri dari, misalnya ada subtopiknya, kita bisa tambah sistem operasi Windows, Linux, Android, Mac OS misalnya. Setelah itu untuk materi selengkapnya silahkan download pada lampiran berikut ini. Jadi silakan disimpan. Jadi lampirannya bukan dilampirkan di sini, nanti ada tempat lampiran khusus untuk materinya. Jadi silakan langsung disimpan saja. Maka tampilannya berubah menjadi seperti ini. Jadi pertemuan 1 di sini ada deskripsinya. Kemudian untuk menambahkan materi, di sini ada add an activity or resource. Silakan diklik. Nah, di sini di assignment, quiz, karena kita ingin upload berjenis file, maka kita pilih file. Maka tampilannya jadi seperti ini. Di sini kita memberi label ke file yang ingin diupload, misalnya materi 1, pengertian sistem operasi. Deskripsi tidak perlu diisi. Nah, disinilah kita upload file materinya. Di sini ada, tekan ini, kemudian upload a file, kemudian choose file. Kita pilih file yang ingin diupload. Misalnya saya ingin upload ini. Anggap saya materinya adalah ini, silahkan diklik, kemudian upload this file. Untuk file sendiri saya secara pribadi merekomendasikan PDF karena ini lebih mudah dibuka oleh mahasiswa nanti, baik di handphone maupun di laptop. Setelah filenya terupload, silakan di save and return. Nah, jadi tampilannya menjadi seperti ini. Ini adalah materi yang akan bisa di-download oleh mahasiswa. Jika kita klik, maka dia akan terbuka. Untuk menambah materi selanjutnya, caranya tetap sama. Add activity and resource, kemudian pilih file, dan langkahnya seperti yang tadi. Nah, misalnya label ini kita salah ketik, ini tidak perlu masuk di edit setting. Jika hanya merubah label-label seperti ini, cukup tekan tombol pensilnya sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian tekan enter untuk menyimpan. Nah, untuk melihat hasil pekerjaan silakan di turn editing off supaya semua fasilitas ini hilang. Setelah di turn editing off, maka tampilannya menjadi seperti ini. Materi. Dan cara untuk pertemuan sampai ke bawah ini caranya sama. Untuk mengedit ini semua. Jadi saya kira untuk video mengatur kelas dan memasukkan materi cukup sekian dulu. Video selanjutnya nanti menyusul sesuai request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.